Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berikut terkait pembicaraan soal zikir. Banyak orang mencari cara menenangkan hidupnya. Banyak orang mencari solusi dalam menghadapi problem kehidupan. Tak sedikit mencari cara agar terhindar dari malapetaka, terhindar dari kemiskinan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit. Cara-cara itu dilakukan oleh mereka sebagai salah satu bentuk kebaktian dan doa guna mengakhiri yang menimpa, melanda dan menjadi musibah bagi mereka. Contohnya adalah zikir. Zikir itu memang banyak perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit ayat-ayat yang memerintahkan kita berzikir kepada Allah. Sama halnya dengan solat. Kalau diperintahkan melaksanakan solat, artinya melaksanakan solat sesuai dengan petunjuk solat. Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. 5 waktu itu ditetapkan sebagai salah satu cara dan bentuk pengabdian yang harus dihadapkan kepada Allah. Salah satu media cara kita berhadapan dengan Allah. Yang membuat aturan solat seperti itu juga adalah Allah melalui lisan Rasulnya, dengan redaksi dari Rasulnya, isyaratnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aqimis sholah, iqamis sholah. Nah, itu perintah solat yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Cara pelaksanaannya diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masuk dalam ranah ibadah kepada Allah. Sama halnya dengan zikir. Zikir juga itu perintah Allah. Sudah semestinya harus didasarkan kepada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak berzikir semau-maunya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok thariqah. Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat adalah tradisi saman. Ada orang yang berzikir sampai tergila-gila.
ngamuk-ngamuk, kesurupan dan sebagainya, hilang kesadaran, hilang ingatan. Ada seorang zikir, seorang perempuan yang berzikir hingga ada yang telanjang. Naudzubillah min dzalik. Tentu cara-cara yang seperti ini bukanlah ajaran agama. Cara-cara seperti ini bertolak belakang dengan agama. Karena hakikat zikir sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tatmainnu qulubuhum. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati mereka tenangkanlah. Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, Anda akan menjadi tenang hatinya. Itu ayat yang menyebutkan bahwa orang berzikir kepada Allah akan menjadi tenang dan lapang jiwanya. Tidak ngamuk-ngamuk, tidak kesurupan, tidak kemasukan jin. Itu namanya bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang menjadikan zikir tidak pada tempatnya, karena cara berzikirnya tak sesuai dengan syariat, tak sesuai dengan sunnah. Zikir seperti ini yang dianggap marak, yang dianggap halal dilaksanakannya. Sementara kalau kita cermati dalam berbagai kitab zikir, banyak ajaran zikir tentunya beda jauh dengan zikir-zikir yang diamalkan seperti video yang saya pertontonkan kepada kalian. Jadi bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah jiwa menjadi tenang. Ada lagi zadathum imanan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila ayat-ayatnya dibaca zadathum imanan. Ada yang begitu. Ketika berzikir hatinya bergetar. Ini enggak berzikir ngamuk, berzikir kesurupan, berzikir tidak tahu halal dan haram, tidak tahu batas aurat. Bagaimana seorang wanita yang berzikir tiba-tiba rebah kepada seorang pria, dan seenaknya, itu kan barang haram dan dianggap biasa, tradisi biasa oleh mereka. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jadi zikir seperti inilah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah adalah zikir yang dapat memberikan ketentraman rohani, ketentraman jasmani. Hidupnya menjadi tentram dan tenang, tidak menimbulkan kemelut diri, tapi perasaan pasrah kepada Allah yang muncul, bukan ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Karena banyak kemungkinan zikir yang ngamuk-ngamuk itu, pertama memang tidak mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir, tidak tahu aturan zikir. Zikir itu kan ada kaifiat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah sholat misalnya ada zikir, itu kaifiatnya diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir pagi dan petang. Ada zikir dalam sholat. Banyak jumlah dari macam-macam zikir yang diajarkan Rasulullah kepada kita sekalian. Namun kita tidak melaksanakan sebaik-baiknya, malah terperosok kepada ajaran zikir yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga campur baur, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, tak ada batasan dan sebagainya. Jadi itu
yang tidak kita sukai dari bentuk-bentuk zikir yang banyak dikenal dengan istilah saman misalnya ya. Itu sampai jingkrak-jingkrak. Sudah tidak tahu malu sama sekali. Masa iya zikir mendatangkan tidak tahu malu dan sebagainya? Bukan zikir namanya. Masa iya seorang wanita itu sampai memeluk laki-laki dalam berzikir? Zikir apaan itu namanya? Bukan zikir kepada Allah, tapi mendatangkan setan gitu. Jadi kesimpulannya, orang berzikir menurut Allah yaitu menenangkan hati mereka dengan cara berzikir. Dan ketahuilah bahwa zikir itu bisa membuat tentram hati kalian. Berzikirlah sesuai syariat, berzikirlah sesuai aturan sunnah. Jangan berzikir semau gua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.